Salam. Semoga Allah melimpahkan keselamatan serta rahmat-Nya padamu. Ini adalah bahasan analisa dan fakta bersama Lisman Sumarjani. Selamat mengikuti. Politik kekerabatan atau politik dinasti sangat marak saat ini. Politik kekerabatan hadir seiring dengan liberalisasi politik dan praktek politik desentralisasi. Politik kekerabatan sungguh mirip dengan perilaku nepotisme. Dalam politik kekerabatan terjadi praktek pendistribusian kekuasaan di antara para anggota keluarga sedara. Dalam politik kekerabatan, kekuasaan didistribusikan di antara anggota keluarga. Anggota keluarga bisa terdiri istri, anak, adik, dan ipar. Politik kekerabatan beroperasi dalam lingkup institusi politik dan pemerintahan dengan cara memasukkan anggota keluarga dan sanak saudara. Keluarga dan sanak saudara yang menjabat kuasa dalam politik diharapkan saling menjaga agar bisa bertahan lama dalam kekuasaan. Politik kekerabatan ini menciptakan pemimpin terpilih sebagai pengganti suami atau ayah, biasanya tidak memiliki pengalaman memimpin dan minus kapasitas intelektual. Ini adalah pemimpin boneka yang berlindung pada kewibawaan dan popularitas orang tua atau keluarga dekat. Alasan politik kekerabatan bisa berlangsung adalah karena dalam pilkada mereka menguasai 3 modal yang diperlukan untuk menang. Pertama, memiliki investasi politik masa lalu yang dimanifestasikan dalam bentuk kinerja pemerintahan yang baik selama berkuasa. Melalui kinerja pemerintahan yang baik, keluarga petahana bisa diterima oleh masyarakat pemilih. Kedua, jaringan kekuasaan baik formal maupun non-formal sudah dikuasai. Dalam konteks kepala daerah incumbent, komunikasi politik antar partai politik biasanya sudah berjalan dengan baik. Karena itu, ketika mereka maju pada pemilihan yang kedua, semua partai politik dirangkul dalam koalisi besar. Ketiga, kekayaan sebagai kekuatan dalam usaha membeli partai politik maupun suara pemilih. Dalam pilkada langsung, uang sangat diperlukan dalam membiayai proses politik. Mulai membayar uang mahar partai, membiayai kampanye, beriklan TV dan koran, membiayai lembaga survei sekaligus konsultan politik, membiayai para saksi di TPS hingga memberikan uang kepada pemilih. Dengan politik kekerabatan ini, mereka ingin melanggengkan kekuasaan politik dan penguasaan sumber daya ekonomi di antara keluarga sendiri. Suka atau tidak, fenomena politik kekeluargaan atau politik dinasti akan selalu muncul karena tidak mengenal batas kultur, sistem politik maupun wilayah politik. Sebelumnya, upaya menghambat petahana membangun dinasti politik sudah dilakukan dengan adanya larangan maju bagi keluarga petahana yang tertuang dalam pasal 7 huruf R Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Namun larangan itu kemudian dicabut oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 8 Juli 2015. Keputusan Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 7 huruf R Undang-Undang Nomor 8
tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota bertentangan dengan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Praktek dinasti politik ini tampaknya potensial dapat membahayakan penyelenggaraan governance pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya keburukan dan kelemahan tatanan politik yang diisi oleh kekerabatan maupun dinasti politik tertentu. Pertama, karena sulitnya kritik, pengawasan maupun mekanisme check and balances untuk dapat berjalan. Fakta empiris menunjukkan bahwa dinasti politik hanya mengutamakan kekerabatan dan cenderung mengambil kebijakan yang menguntungkan pihak dinasti keluarganya. Kedua, dengan bertumbuhnya politik kekerabatan, maka peluang yang lain akan semakin timpang karena politik kekerabatan sudah dapat mengakumulasi pengaruh, kekayaan, penguasaan terhadap wilayah maupun kontrol ekonomi tertentu. Akan lebih mungkin memenangkan kontestasi politik dibanding calon lain yang sumber dayanya masih terbatas. Ketiga, menguatnya politik kekerabatan merupakan indikasi dari memburuknya institusionalisasi kepartaian pada umumnya dan melemahnya kemampuan rekrutmen dan kaderisasi partai politik pada khususnya. Keempat, di tengah kontestasi yang semakin individualitis, maka peran parpol menjadi semakin berkurang. Dan kekuatan individu para kandidat menjadi salah satu penentu kemenangan dalam perebutan jabatan-jabatan politik. Politik kekerabatan menjadi pilihan yang menarik bagi parpol untuk memenangkan posisi-posisi politik di daerah karena adanya keunggulan-keunggulan elektoral yang nyata dari mereka ini, seperti popularitas, kekuatan sumber daya finansial, serta kemampuan mobilisasi massa melalui pengaruh tokoh kekerabatan politik yang sedang menjabat. Di tingkat nasional, Presiden Joko Widodo menjadi presiden pertama di Indonesia yang memiliki anak menjabat kepala daerah sebagai wali kota Solo dan Medan. Sedangkan Megawati sebagai penguasa PDIP mempunyai anak ketiganya, Puan Maharani, menjadi ketua DPR RI dan digadang-gadang menjadi calon presiden di tahun 2024. Bersaing dengan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, yang memiliki tingkat popularitas yang tinggi. Keturunan Soekarno sepertinya menghendaki generasi ketiganya juga bisa menjadi presiden RI. SBY sebagai presiden ke-6 RI yang mendominasi Partai Demokrat mendorong putranya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai ketua umum Partai Demokrat yang tentunya berkeinginan menjadi calon presiden atau calon wakil presiden setelah tidak berhasil terpilih jadi gubernur DKI Jakarta di tahun 2017. Adiknya Edi Baskoro Yudhoyono merupakan anggota DPR RI. Keluarga Presiden Soeharto terlihat juga ingin masuk ke dunia politik. Hutomo Mandala Putra menjadi ketua umum dari Partai Beringin Karya. Mungkin berkeinginan seperti anaknya Presiden Filipina Marcos, yaitu Bongbong Marcos bisa terpilih menjadi presiden. Seperti Soeharto, Marcos juga menjadi presiden yang diusir rakyatnya dan dicerca sebagai otoriter dan menjadi diktator.
Melihat gelagat maraknya politik kekerabatan saat ini, di mana jabatan publik seperti kepala daerah, bupati, atau gubernur, bahkan termasuk presiden, ingin diteruskan oleh sanak keluarganya, maka tak heran bila nanti kelak di kemudian hari, pemimpin Indonesia akan dipilih berdasarkan garis keturunan. Silsilah keturunan menjadi faktor utama bagi rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin. Sistem pemerintahan di Indonesia tetap seperti sekarang, tetapi dalam pelaksanaannya memakai sistem dinasti. Sistem demokrasi akan hilang dengan sendirinya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Kami hadir mingguan secara rutin. Silahkan subscribe agar Anda tidak ketinggalan dari analisa dan fakta bersama saya, Lisman Sumarjani. Salam.